Terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Ibu Intan Mutia selaku dosen pengampu mata kuliah dan teman-teman semuanya. Baiklah, berikut kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Sebelum kami memulai, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada Elko Francisco, yang kedua Antoni Januardi Pasaribu, yang ketiga Muhammad Ryan Haikal, yang keempat saya sendiri Heri Prianto, yang kelima Kresna Sri Arta Pratama, yang keenam Sri Wulandari, yang ketujuh Saiful Anwar, yang kedelapan Abdurrahman. Berikut akan kami tampilkan hasil karya kami dari aplikasi Gadayu. Silakan boleh dilihat teman-teman. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Wulandari, Sri Wulandari. Silakan. Untuk bab 1, pendahuluan. Pentingnya ide aplikasi untuk masyarakat. Pada era digitalisasi, perkembangan teknologi informasi makin hari makin terus berkembang. Teknologi informasi juga memberikan berbagai sarana bagi manajemen dalam mengelola bisnis yang ada. Dari waktu ke waktu, teknologi informasi mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat pesat, yang dimana manusia di era modern ini dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi. Di mana pada zaman yang semakin modern ini tidak menutup kemungkinan untuk perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, lebih mudah, lebih murah, lebih cepat, dan aman. Masalah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan semakin mendesak, sehingga dibutuhkan alternatif sumber-sumber pembiayaan seperti meminjam atau berhutang kepada orang lain. Keberadaan hutang piutang cukup diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Elko. Oleh karena itu, biasanya pihak kreditur akan meminta jaminan kepada pihak peminjam atau kreditur sehingga adanya kepastian untuk pelunasan atau peminjaman yang telah diberikan. Salah satu bentuk hak kebendaan untuk menjamin hutang yang objeknya benda bergerak ialah gadai, di mana dana yang dibutuhkan dapat dipenuhi tanpa menjual barang-barang berharganya. Maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barang ke lembaga tertentu dengan syarat tertentu, yaitu syarat Inbeziehung, di mana barang jaminan harus dibawa keluar dari kekuasaan si pemilik barang. B. Manfaat dan kegunaan aplikasi bagi masyarakat. 1. Proses pengajuan cepat dan mudah. 2. Suku bunga peminjaman ringan. 3. Dana darurat bisnis. 4. Meningkatkan kualitas hidup. Untuk slide selanjutnya dibacakan oleh Saudara Kresna. Berikutnya adalah dashboard dan logo aplikasi yang sudah kami kembangkan. Berikut dashboard dan logo yang kami buat. Dan yang kedua, yang di poin B adalah fitur dan ikon pada dashboard Gadayu. Yang pertama, beranda, halaman depan atau dashboard mobile apps tersebut. Yang kedua, riwayat, untuk melihat riwayat transaksi yang pernah dilakukan. Yang ketiga, notifikasi pemberitahuan bisa untuk pemberitaan event atau jatuh tempo pembayaran. 4. Profile, untuk melihat profil pengguna. Yang kelima, tabungan emas, untuk melakukan transaksi jual beli emas. 6. Gadai, untuk mendaftarkan barang yang ingin digadai. 7. Jemput barang, untuk memesan driver menjemput barang gadai atau melihat posisi driver yang ingin mengambil barang gadai tersebut. Yang ke-8, pembayaran, untuk melakukan pelunasan barang yang digadai dan melihat jatuh tempo. Yang ke-9, cicilan emas, sama seperti tabungan emas, hanya berbeda sedikit. Di cicilan emas, kita dapat melakukan pembelian emas dengan cara dicicil atau berjangka. Yang ke-10, lokasi gadai, untuk melihat gerai Gadayu yang terdekat. Poin C, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat mobile apps tersebut yaitu Dart. Dart adalah
bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google dan merupakan bahasa pemrograman resmi untuk Flutter, sebuah UI, toolkit, dan aplikasi multiplatform dari Google. Kenapa memilih Dart? Karena kita akan membuat aplikasi tersebut untuk iOS dan Android dengan menggunakan bantuan dari Flutter. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Antoni. D. Anggaran biaya personil. 1. Desain database. Pengerjaan 3 hari, tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja Rp800.000. 2. Halaman login dan register. Pengerjaan 2 hari, tenaga kerja, biaya tenaga kerja Rp300.000. 3. Halaman dompet, biaya pengerjaan 2 hari, tenaga kerja 1 hari. Tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja Rp300.000. 4. Halaman profil, pengerjaan 3 hari, tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja Rp400.000. 5. Halaman harga emas atau dashboard, pengerjaan 4 hari, tenaga kerja 1 hari, biaya tenaga kerja Rp500.000. 6. Halaman pasar, pengerjaan 5 hari, tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja Rp600.000. 7. Halaman setting, pengerjaan 5 hari, tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja Rp600.000. Gede banget. Menu fitur 1. Autentikasi, fitur login, hari pengerjaan 1, jumlah tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja Rp800.000. Fitur register, hari pengerjaan 1, jumlah tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja Rp800.000. Fitur logout, hari pengerjaan 1, jumlah tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja Rp500.000. 2. Dashboard. Fitur chart atau grafik harga emas, hari pengerjaan 3, jumlah tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja Rp1.000.000. 3. Pasar. Fitur payment, hari pengerjaan 5, jumlah tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja Rp2.500.000. Fitur detail, hari pengerjaan 2, jumlah tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja Rp600.000. 4. Beli atau jual emas. Fitur beli emas, hari pengerjaan 2, jumlah tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja Rp800.000. Fitur jual emas, hari pengerjaan 3, jumlah tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja Rp800.000. Fitur transaksi, hari pengerjaan 2, jumlah tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja Rp100.000. 5. Riwayat. Fitur list riwayat, hari pengerjaan 1, jumlah tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja Rp600.000. Fitur detail riwayat, hari pengerjaan 1, jumlah tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja Rp600.000. 6. Dompet, detail dompet. 6. Dompet. Fitur detail dompet, hari pengerjaan 1, biaya tenaga kerja 1, jumlah tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja Rp600.000. Fitur reward transaksi, hari pengerjaan 1, jumlah tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja Rp600.000. 7. Profil. Fitur detail profil, hari pengerjaan 1, jumlah tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja Rp600.000. Fitur edit profil, biaya hari pengerjaan 1, jumlah tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja Rp800.000. 8. Setting. Fitur edit profile, hari pengerjaan 1, jumlah tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja Rp800.000. Fitur edit pin, hari pengerjaan 1, jumlah tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja Rp800.000. Fitur face ID, hari pengerjaan 5,
jumlah tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja 2 juta rupiah, fitur ganti bahasa, jumlah hari pengerjaan 3, jumlah tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja 1 juta rupiah, fitur detail ketentuan, biaya tenaga kerja 5.000 rupiah, 9, gadai, fitur input data diri, biaya tenaga kerja 1 juta rupiah. Berikut akan diteruskan oleh saudara Bang Ryan. Selanjutnya ada syarat pinjaman aplikasi Gadayu. Untuk memenuhi beberapa syarat umum dari pinjaman atau menggadaikan barang, tentunya harus memenuhi syarat yang berlaku. Berikut ini adalah beberapa syarat umum ajukan pinjaman lewat aplikasi Gadayu, yakni fotokopi KTP atau paspor, fotokopi kartu keluarga atau surat nikah bagi yang sudah berkeluarga, usia minimal 22 tahun ke atas, menyerahkan barang jaminan atau agunan berupa barang berharga seperti emas, barang elektronik, atau kendaraan bermotor. Selanjutnya, agunan berupa kendaraan wajib membawa BPKB, STNK asli, dan faktur pembelian. Menyetujui surat bukti kredit, dan melampirkan fotokopi slip gaji terakhir jika ada. Bagian E, saingan aplikasi di pasaran. Yang pertama ada KSP Pegadaian, yang kedua ada Pegadaian, yang ketiga ada Pusat Gadai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Abdurrahman. Hasil analisa. Berdasarkan hasil analisa dari beberapa data yang kami kumpulkan, bahwa salah satu aplikasi yang kami bahas adalah aplikasi yang sangat dimudahkan untuk peminjaman waktu dekat dengan fitur dan ikon yang jelas memudahkan nasabah atau pelanggan untuk akses aplikasi. Suku bunga yang ringan dengan diskon 10% sampai dengan 30%. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dasar Hukum Pegadaian secara umum. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 menjadi salah satu peraturan yang menguatkan status Pegadaian sebagai perusahaan umum dan masuk pada wilayah BUMN, tepatnya di lingkungan Departemen Keuangan RI. Dasar Hukum tentang Hak-Hak dan Kewajiban. Pemberi gadai atau pihak pegadaian. Hak-hak pemberi gadai atau pihak pegadaian tercantum dalam pasal 1156 KUHP Perdata. Dalam peraturan ini ada beberapa hak yang dimiliki oleh pemberi gadai, antara lain pertama, menerima uang yang digadaikan oleh penerima gadai atau nasabah. Kedua, barang gadai dari pelunasan hutang pokok. Untuk slide selanjutnya. Baiklah, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai kesimpulan dan saran. Dari pembahasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa gadai terjadi karena adanya unsur-unsur timbulnya hak debitur yang disebabkan perikatan utang piutang dan adanya penyerahan benda bergerak baik berwujud ataupun tidak berwujud sebagai jaminan yang diberikan oleh kreditur. Sebagai masyarakat Indonesia yang berideologi Pancasila, kita harus menjunjung tinggi yang namanya dasar-dasar hukum praktek gadai, agar dalam pelaksanaan pegadaian ini bisa berjalan sesuai dengan norma-norma agama dan hukum yang berlaku. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam proses pembahasan makalah ini, kami dari kelompok 2 meminta maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.